Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafrida Yanti, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang merinci mekanisme biologis dan proses psikososial, perilaku, dan budaya dari kesehatan reproduksi dan penyakit sejak lahir hingga masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa, dan juga menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan normal dan abnormal, dan konsekuensi psikologis dan sosial dari variasi jenis kelamin dan gender. Pada pertumbuhan dan perkembangan ini juga akan membahas variabilitas genetik. Jadi, variabilitas genetik dan faktor epigenetik lainnya yang tidak secara langsung mempengaruhi DNA, mempengaruhi reproduksi dan kesuburan. Perilaku kesehatan prakonsepsi serta penentu kesehatan dalam kehamilan dan pasca persalinan menjadi penting bagi kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan bayi. Pertama, pada materi kali ini akan menunjukkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan janin tunduk pada pengaruh perilaku dan gaya hidup orang tua. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan intrauterin tunduk pada kemajuan teknologi dan kebutuhan akan interpretasi modern yang baru tentang seks, gender, dan reproduksi, efek psikologis dan sosial dari penyakit kecacatan atau kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan bisa sangat besar. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan janin, pengembangan gender, pertumbuhan dan perkembangan bayi, penyebab variasi signifikan dalam jenis kelamin dan gender, penyebab variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan, epidemiologi penapisan atau penilaian, manipulasi pertumbuhan dan perkembangan, dan cacat. Baiklah, yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan janin, di mana pertumbuhan dan perkembangan janin ini dipengaruhi oleh toksin atau nutrisi alkohol. Jadi pertumbuhan janin pada perkembangan masa kanak-kanak membutuhkan aktivitas genetik dan hormonal yang relatif untuk memastikan perkembangan endokrin tidak terhalang. Jadi, apabila ibu hamil, dia akan membutuhkan nutrisi yang sehat dan gizi yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Banyak faktor yang dapat menghalangi atau mempengaruhi perkembangan embrio dan janin yang normal. Misalnya, selama perkembangan embrio dan janin, toksin atau nutrisi yang mencukupi dalam ibu dapat menghentikan perkembangan pada salah satu tahap. Faktor lain seperti faktor endokrin dan kromosom mungkin memiliki efek yang serupa. Alkohol juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada perkembangan janin yang menyebabkan kasus penyalahgunaan alkohol yang parah dalam kehamilan. Selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak ini dipengaruhi oleh faktor perilaku, lingkungan, gizi, dan penyakit. Jadi perilaku, gizi, lingkungan, dan penyakit berpengaruh lebih jauh pada pertumbuhan dan perkembangan pasca natal. Pertumbuhan dan perkembangan itu akan sampai pada masa pubertas yang akan ditandai dengan masa perkembangan. Jadi apabila pertumbuhan perkembangan anak ini akan ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan baik itu dari sel atau peningkatan denyut nadi. Selanjutnya itu ada penyebab variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan perbedaan waktu pubertas, perbedaan komposisi tubuh, dan perubahan kerangka. Pertumbuhan ini berhenti lebih awal pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Namun, tingkat steroid seks pada anak-anak sangat rendah, dan akibatnya gangguan pada tingkat ini memiliki efek dramatis. Faktor yang mengakibatkan perubahan adalah seperti nutrisi, genetik, dan etnis. Jadi, kadar ekstradiol dini dan diferensial pada anak perempuan dan laki-laki itu berbeda dikarenakan adanya perbedaan komposisi dan perubahan kerangka.
Jadi ada beberapa kekhawatiran yang diungkapkan bahwa faktor lingkungan berpengaruh pada kondisi dan penyakit yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang bergantung pada hormon. Misalnya seperti ibu dan ayah yang merokok selama kehamilan telah dikaitkan dengan awal pertumbuhan dan perkembangan badan lebih rendah, testis lebih kecil, dan peningkatan testosteron total. Ada kemungkinan lebih lanjut terpapar hormon yang mengganggu endokrin di lingkungan masa kanak-kanak, dan efek adiktif ini juga dapat berpengaruh. Selanjutnya itu ada manipulasi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ditandai dengan adanya teknologi reproduksi. Jadi dengan adanya teknologi reproduksi ini adanya seleksi jenis kelamin, di mana menggunakan teknik seleksi jenis kelamin. Implikasi dari penerapan teknik ini di seluruh dunia tidak diketahui karena ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti faktor biaya, masalah keamanan jangka panjang dalam manipulasi proses alam. Seleksi jenis kelamin juga membawa serta dilema etika dan moral, terutama jika ini harus diakses karena alasan sosial atau ekonomi. Misalnya, di Cina, wanita dapat melakukan aborsi setelah pemilihan jenis kelamin ultrasonografi. Jadi selanjutnya itu ada cacat. Cacat di sini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan diukur berdasarkan standar normatif. Janin yang tumbuh serta bayi maupun anak yang sudah dewasa adalah janin yang termasuk dalam kisaran normatif yang diberikan bukti statistik dan persepsi normalitas pribadi, sosial, dan budaya. Jadi setiap kecacatan umumnya tidak termasuk dalam kisaran normatif dan menjadi penting secara etis dan moral. Selanjutnya itu ada pengembangan gender. Pengembangan gender di sini ditandai dengan adanya faktor biologis dan masalah konstruksi sosial. Jadi perkembangan janin normal melibatkan perkembangan gender atau gender di sisi lain adalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara pria dan wanita. Karakteristik dalam perilaku juga. Ini adalah karakteristik sosial yang memperluas faktor penentu biologis dan genetik dari seks ke peran sosial dan identitas sosial. Selanjutnya ada penyebab variasi signifikan dalam jenis kelamin dan gender. Di sini ditandai dengan faktor genetik dan fisiologis atau endokrin. Selama perkembangan janin, produksi atau respon yang memadai terhadap pemicu hormonal diperlukan untuk perkembangan genetik pria atau wanita secara penuh. Kegagalan untuk menghasilkan atau merespon perubahan endokrin ini dapat mengakibatkan kurangnya perkembangan genital maskulin atau feminim. Hebatnya, sebagian besar janin berkembang menjadi janin laki-laki atau perempuan yang berdiferensiasi jelas, tetapi sejumlah faktor genetik dan fisiologis atau endokrin dapat menyebabkan produksi alat kelamin ambigu pada janin. Selanjutnya itu ada epidemiologi dan penapisan atau penilaian. Nah, di dalam epidemiologi ini, insiden orang yang tercatat lahir dengan alat kelamin ambigu tidak diketahui. Sebagian karena tidak semua kemungkinan besar akan didokumentasikan. Kurangnya dokumentasi mungkin karena ada sejumlah besar stigma sosial yang terkait dengan individu yang lahir dengan alat kelamin ambigu. Nah, di penapisan atau penilaian ini juga akan terjadi penyimpanan dalam perkembangan genitalita eksternal, biasanya terjadi pada atau segera setelah lahir. Para orang tua disarankan meskipun mereka ingin agar anak mereka terlihat senormal mungkin. Selanjutnya itu ada teori atau model yang terdiri dari pengembangan peran gender dan kasus Joan atau Joan. Pada pengembangan peran gender di sini, teori perkembangan kognitif dari perilaku peran gender berasal dari teori Piaget pada tahun 1967 dan Kohlberg pada tahun 1973. Menurut teori ini, seorang anak setelah mengetahui gendernya akan termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan gendernya. Teori skema gender juga memiliki beberapa teori kognitif, termasuk teori Kohlberg, dan menjelaskan identifikasi peran gender melalui pengembangan konsep dan identitas.
Ketika seorang anak tumbuh, ia menjadi sadar akan perbedaan laki-laki dan perempuan, dan secara konsisten akan mengetahui dan mampu memproses perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibantu oleh peran orang tua dan jejaring sosial. Sangat mungkin bahwa model integratif paling mampu menjelaskan banyak perilaku gender yang terwujud pada anak-anak sejak usia dini. Model integratif akan mempertimbangkan kontribusi diferensial, kromosom, hormonal, diferensiasi perilaku orang tua dan pengasuh terhadap bayi dan bayi yang baru lahir, kebutuhan akan kepemilikan remaja yang mengarah pada pengembangan identitas seksual, faktor psikologis dan sosial yang memperkuat kesesuaian dengan norma budaya akan menyediakan lingkungan untuk ekspresi gender. Namun karena perbedaan psikososial dan ekspresi perilaku gender ada, kemungkinan besar mereka memiliki peran yang signifikan dalam perilaku gender di samping ekspresi biologis dan penguatan atau diferensiasi hormonal. Selanjutnya itu ada kasus John atau Joan. Nah, studi kasus John lahir sebagai saudara laki-laki yang sehat dari saudara kembar laki-lakinya yang sehat. Pada usia 8 bulan, penisnya secara tidak sengaja dikosongkan selama operasi dan kebutuhan dibuat untuk membesarkan John sebagai Joan. Nah, beberapa operasi dilakukan pada masa bayi, dan rekonstruksi vagina dilakukan ketika Joan lebih besar. Kasus ini digunakan sebagai bukti bahwa perbedaan utama antara pria dan wanita tidak ditentukan oleh gen pada saat pembuahan atau perbedaan anatomis pada masa bayi. Kerangka kerja diskursif yang muncul setelah penilaian dan interaksi ekstensif dengan Joan dan keluarganya tidak menunjukkan pertimbangan yang mendasari teori pergantian jenis kelamin yang didasarkan pada bukti yang akurat. Joan sendiri mencatat bagaimana dia meragukan dirinya sebagai seorang gadis di masa kecil dan mengaitkan aneh dengan dirinya dalam pakaian gadis, dan saat ia berdiri di depan toilet untuk buang air kecil setelah masa kanak-kanak yang sulit. Joan memilih untuk kembali ke John di masa remaja. John menikah dan hidup sebagai laki-laki sampai dia bunuh diri beberapa tahun kemudian. Jadi, studi kasus dan bukti yang diberikan untuk kasus ini, di mana individu interseks belum berhasil beradaptasi dengan gender yang ditugaskan, bertentangan dengan hipotesis bahwa hermafrodit dan individu interseks lainnya merupakan model yang efektif untuk perkembangan normal. Kasus Joan meragukan hipotesis bahwa citra diri laki-laki bergantung pada penis yang berfungsi. Sebaliknya, telah mengusulkan 5 tingkat profil seksual individu yang menentukan seksualitas, seperti pola gender, reproduksi, identitas seksual, mekanisme gairah dan fisiologis orientasi, dan juga seksual. Jadi pada kasus di sini, Joan sendiri yang sudah melakukan operasi jenis kelamin meragukan identitas dirinya sendiri dan dia kembali kepada identitas awalnya waktu bayi setelah dia remaja. Selanjutnya itu perawatan atau manajemen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, banyak potensi masalah yang dapat dikaitkan dengan perlakuan terhadap anak-anak dengan gender yang ambigu. Jadi kita harus mempertimbangkan keseimbangan identitas gender di masa depan versus kapasitas reproduksi di masa depan. Gender atau jenis kelamin untuk orang yang lahir interseks tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Hanya individu yang orientasi apa yang paling nyaman bagi mereka, laki-laki atau perempuan. Jadi, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.